langkah kubu Anies sudah pasti maju di Pilpres. Nah, kalau tiba-tiba beneran itu yang dikatakan Denny bahwa Anies jadi tersangka, ambiarlah semuanya kan, musibah besar buat Nasdem. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya saya sudah males ya bikin video tentang Denny Indrayana ini. Satu saja sudah cukup lah, karena sudah jelas ya kerjaannya hanya bikin gaduh dengan lokasi di Australia sana. Dari sini saja sudah kelihatan kelicikannya ya. Kan sudah ada yang melaporkan Denny ini ke Bareskrim terkait hoaks yang dia sebarkan soal keputusan MK. Kalau sampai jadi tersangka dan dia tidak mau datang ke Indonesia, lalu pihak kepolisian harus datang ke Australia untuk menjemput Denny, jadilah kan ribut-ribut lintas negara. Bisa jadi pegiat HAM di sana ikut campur karena Denny ini pasti ngakunya dikriminalisasi. Akhirnya masuk berita, pengacara Indonesia ditangkap karena menentang pemerintah. Kira-kira skenario-nya ya seperti itu ya. Oleh sebab itu saya kira Presiden Jokowi pasti tidak akan mempedulikan apapun ocehan Denny ini. Gak level dan buang-buang waktu saja. Tapi ada hal menarik yang muncul yang merupakan reaksi atas apa yang diomongin sama Denny ini. Sebuah rangkaian kejadian yang saya kira lumayan lucu ya buat hiburan. Sekalian kita kulik-kulik kubu Anies ya. Nah, Denny Indrayana ini terus saja caper dan pansos ya. Kali ini dia menyemburkan gosip menyangkut Anies. Kali ini dia menuliskan di akun media sosialnya dengan format yang lebih formal ya. Kalau info soal keputusan MK yang nggak benar itu kan dia tuliskan seperti rangkaian cuitan biasa. Nah, kalau yang soal Anies ini dia buatkan poin-poin ya, ada 10 poin itu. Dan juga dibuat seperti surat pernyataan di kertas dengan kop surat ya. Seperti surat atau pernyataan resmi gitu ya, lengkap dengan tanda tangannya. Intinya, menurut Denny, Anies akan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E oleh KPK. Penetapan jadi tersangka ini dia sebut sebagai salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies nyapres. Info ini katanya didapat dari seorang anggota DPR. Dia nggak menyebut detailnya ya. Nah, info ini atau kita bisa sebut sebagai gosip ya, karena nggak jelas kebenarannya. Kemudian ditanggapi oleh KPK. Tentu saja dibantah oleh KPK. Ali Fikri dari KPK memaparkan bahwa kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan. KPK tidak akan menanggapi pernyataan dari Denny Indrayana yang berbasis asumsi dan persepsi. Sebagai penegak hukum, KPK tidak terpengaruh kepentingan politik di luar KPK. Dengan kata lain, pernyataan panjang lebar Denny itu merupakan gosip bercampur opini belaka. Oke, sekarang kita melihat ke sisi lainnya dulu ya. Dalam waktu hampir bersamaan, tim khusus dalam koalisi pengusung Anies memberikan pernyataan ke media bahwa pembahasan cawapres Anies sudah selesai. Sudah ada satu nama yang rencananya akan diumumkan setelah Anies pulang dari ibadah haji. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, Anies bakal terpaksa memilih AHY sebagai cawapresnya. Karena ada manuver-manuver kedekatan Demokrat dengan PDIP. Sudah ada pertemuan Puan dengan AHY. Dan bahkan SBY mencuitkan mimpinya satu gerbong dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Partai Demokrat pun sudah sangat pede bahwa Anies bakal memilih AHY sebagai cawapres ya. Dan AHY memang akan jadi pilihan yang sangat rasional buat Anies. Secara ambisi Anies nyapres terancam gagal. Apalagi pihak Nasdem sudah menegaskan bahwa jika Anies memilih AHY, Nasdem akan terus mendukung Anies. Oke, kita kembali ke Denny Indrayana ya. Saya kira Denny ini tidak berkomunikasi dengan pihak Nasdem ketika dia akan mengeluarkan gosip soal penetapan Anies jadi tersangka. Karena Nasdem nampaknya agak kaget gitu ya menanggapi gosip itu. Yang tidak disangka oleh Denny adalah bahwa Nasdem ternyata membantah gosip tersebut. Apa kata Nasdem?
Yang ngomong ini Ahmad Sahroni ya, Bendahara Umum Partai Nasdem, yang juga pernah terlibat dalam penyelenggaraan balap Formula E ya, sebagai ketua pelaksana. Menurut Ahmad Sahroni, Denny memang selalu vokal orangnya dan mungkin mendapat informasi yang tidak tepat ya, tidak tepat. Sahroni juga menyebut bahwa proses di KPK berjalan terus, jadi ditunggu saja hasilnya dari KPK. Mengenai gosip itu, dengan upaya penjegalan Anies, Sahroni juga membantahnya, menyebutnya sebagai isu saja yang belum tentu benar. Sekali lagi, Nasdem membantah semua yang disebut oleh Denny Indrayana. Itu isu yang belum tentu benar, di mana Denny bisa saja mendapat informasi yang tidak tepat. Loh, kok nggak kompak ya? Padahal Denny ini kan sudah pernah menegaskan bahwa dia adalah anggota Partai Demokrat yang memperjuangkan Anies Baswedan sebagai capres. Kok malah nggak kompak sama Nasdem? Di sini saya melihat Nasdem sebagai partai yang sudah lama berdekatan dengan Presiden Jokowi, yang tahu persis permainan catur Pak Jokowi, tahu bagaimana cara Pak Jokowi merebus kodok tanpa disadari oleh si kodok, tanpa melanggar aturan maupun undang-undang loh ya. Artinya kalau Presiden Jokowi diam saja, bukan berarti beliau tidak tahu atau tidak memikirkan. Justru kalau Presiden Jokowi itu diam, itu pertanda yang nggak baik bagi siapapun yang menzolimi beliau. Denny Indrayana ini kan sudah kurang ajar dan sepertinya sudah mulai sombong dan pongah ya. Sudah mengoceh tentang keputusan MK yang terbukti nggak benar. Lalu maunya dia DPR itu memakzulkan Presiden Jokowi. Dan sekarang menuduh lagi bahwa Anies bakal jadi tersangka agar tidak bisa nyapres. Makin lama makin banyak ocehannya, makin ngelunjak karena didiamkan saja oleh Presiden Jokowi. Kemarin-kemarin yang keputusan MK itu kan begitu ketahuan gak benar. Lalu si Denny ini sok jadi pahlawan seakan-akan gara-gara dia MK berubah keputusan dari yang dia sebut sebelumnya. Sementara Denny ini jadi pongah, Nasdem malah jadi was-was. Karena dengan sudah adanya cawapres Anies yang sepertinya adalah AHY, maka sudah ada kepastian deklarasi pencapresan Anies yang kemudian tinggal menunggu pendaftaran di KPU ya. Langkah kubu Anies sudah pasti maju di Pilpres. Nah, kalau tiba-tiba beneran itu yang dikatakan Denny bahwa Anies jadi tersangka, ambiarlah semuanya kan, musibah besar buat Nasdem. Ini gara-gara ada yang petantang-petenteng sok nantangin Pak Jokowi. Memangnya kalau Anies beneran jadi tersangka, Denny ini bisa mengubahnya. Yang koar-koar mau mengerahkan people power dari 2019 juga nggak pernah jadi kenyataan. SBY saja mau satu gerbong sama Pak Jokowi. Rakyat apalagi sudah menikmati banyak manfaat dan tahu persis gimana Presiden Jokowi kerja keras hanya buat rakyat. Serta tahu bahwa Presiden Jokowi tidak pernah intervensi urusan yudikatif, urusan-urusan hukum ya. Nasdem tahu itu, makanya Nasdem sangat tegas membantah gosip yang disebarkan oleh Denny. Lagi pula, kalau melihat tanggapan para netizen, gosip penetapan Anies jadi tersangka itu malah disambut dengan ucapan syukur loh. Hati-hati aja kalau gosip itu jadi kenyataan. Waspadalah. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.